Hai, Assalamualaikum. Kita dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi dari perkembangan sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan endokrin. Disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama di sini ada A, sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan adalah sebuah sistem organ manusia ataupun hewan multisel yang dapat menerima makanan atau mencernanya untuk menjadi energi dan nutrisi, dan dapat mengeluarkan sisa-sisa yang telah diproses dan juga dikeluarkan melalui dubur. Nah, di sini ada contoh dari perkembangan usus depan. Dan yang kedua, di sini ada perkembangan lambung, yang ketiga ada duodenum atau usus halus, dan yang keempat ada hati dan empedu, yang terakhir ada kelenjar pankreas. Nah, yang kedua itu ada usus tengah, di mana usus tengah itu pada awalnya berhubungan dengan ductus Feitler. Usus tengah membentuk jerat-jerat usus, menurunkan usus halus dan usus besar. Seasum muncul sebagai tonjolan di caudal ductus Feitler. Seasum dan calon adalah bagian usus tengah yang paling banyak mengalami perubahan, membuat gelung-gelung dengan bentuk dan variasi antar spesies. Yang ketiga, ada usus belakang. Usus belakang membentuk bagian distal colon dan rektum. Rektum bermuara ke kloaka bersama-sama dengan allantois. Pada perkembangan selanjutnya, allantois dan rektum terpisah oleh setrum uretal dan membran kloaka yang terbentuk berasal dari lapis endoderm di luar dan lapis endoderm di sebelah dalam. Membran kloaka selanjutnya terbagi menjadi membran anal dan membran urogenitalis. Membran anal kemudian robek membentuk anus. Membran urogenitalis akan membentuk alat kelamin bagian luar. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Pernafasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Sistem respirasi berperan dalam menjamin ketersediaan oksigen untuk kelangsungan metabolisme sel-sel tubuh dan pertukaran gas. Ada beberapa sistem pernafasan. Yang pertama ada inspirasi. Inspirasi terjadi ketika tekanan alveoli di bawah tekanan atmosfer. Otot yang paling penting dalam inspirasi adalah diafragma. Bentuknya melengkung dan melekat pada iga paling bawah dan otot interkosta eksterna. Ketika diafragma berkontraksi, bentuknya menjadi datar dan menekan di bawahnya, yaitu pada isi abdomen dan mengekat pada iga. Yang kedua ada ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses pasif, tidak ada kontraksi otot-otot aktif. Pada akhirnya, inspirasi otot-otot respirasi relaks, membiarkan elastisitas paru dan rongga dada untuk mengisi volume paru. Ekspirasi terjadi ketika tekanan alveolus lebih tinggi daripada tekanan atmosfer. Yang ketiga, ada respirasi hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang sejati. Vertebrata juga merupakan subfilum di dalam filum Chordata. Jadi, kata vertebrata juga merupakan salah satu kategori takson. Di sini ada salah satu contoh dari pernafasan aves, yaitu burung. Yang keempat adalah respirasi hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berasal dari bahasa Latin, yaitu in artinya tanpa dan vertebrae artinya bertulang belakang. Pada umumnya, hewan ini memiliki struktur morfologi, sistem pernafasan, dan sistem peredaran darah yang lebih sederhana dari hewan vertebrata. Nah, di sebelah slide nanti ada sistem pernafasan pada belalang, yaitu contoh dari sistem pernafasan hewan invertebrata dan penjelasan. Ini adalah gambar dari sistem pernafasan belalang. Dan yang C ada malaformasi
kongenital, organ pernafasan, dan pencernaan. Disimak ya. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi, memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Hasil sekresi berupa hormon ini langsung ke dalam pembuluh darah manusia tanpa melalui saluran duktus. Fungsi dari sistem endokrin. Secara keseluruhan, masing-masing kelenjar yang terdapat dalam tubuh melalui fungsi yang berbeda-beda, tergantung dari mana kelenjar tersebut dihasilkan. Akan tetapi, secara umum, fungsi kelenjar endokrin sebagai berikut. 1. Penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. 2. Mengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Ketiga, merangsang aktivitas. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek rangsangan tersebut. Keempat, pertumbuhan jaringan. Kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin juga berfungsi mengatur metabolisme dalam tubuh. Suatu oksidasi tubuh serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa tubuh pada usus halus. Keenam, yaitu metabolisme zat. Kelenjar endokrin bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat arangga dalam tubuh untuk agar optimal. Nah, yang terakhir ada fungsi dari hormon. Dibaca ya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Semoga video dan materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.